Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Mahar Bagus. Ini video pertama tutorial bagaimana cara membuat mahar simple yang bagus dan elegan. Nah, kali ini kita akan membuat model mahar seperti ini. Nah, ini adalah mahar dengan tema warna biru. Sebenarnya ini adalah mahar dari tema yang sebelumnya sudah saya buat, yaitu warna ungu. Ada gambarnya seperti ini. Kita masuk ke langkah pertama, jadi kita membuat desainnya, kemudian dicetak. Nah, desainnya sudah saya buat di video sebelumnya, nanti akan saya upload di video setelah ini. Kemudian dicetak dengan kualitas high, dipotong mengikuti pola, kemudian di bagian belakang kita pasangi dengan triplek atau kardus ataupun karton. Kita potong mengikuti pola, tapi jangan terlalu full biar nggak kelihatan dari samping. Jadi kelihatannya benar-benar seperti timbul gitu, nggak kelihatan kardusnya, soalnya jelek kalau kelihatan kardusnya. Oke, kalau begitu kita masuk ke langkah yang pertama. Ada beberapa bunga yang perlu kita siapkan. Nah, ini karena cuma sampel, jadi saya cuma pakai double tip busa ya, kalau saya bilangnya double tip busa, biar nanti kalau ada customer pengen warna yang sama tinggal saya copot, saya ganti. Tapi untuk kalau orderan tetap menggunakan lem tembak biar nempel lebih kencang. Nah, ini lem tembak yang saya pakai, andalan sejak 2019 kayaknya saya pakai lem tembak itu. Nah, terus kita buka, kita rekatkan, nggak harus kencang banget lah, asal merekat saja. Agak susah ya, bentar. Kelebihannya lem double tip busa ini, dia merekatnya lebih kencang daripada double tip kertas biasa, hanya saja kekurangannya itu bukanya agak susah. Di video ini nggak saya skip sama sekali ya, kecuali nanti di bagian gulung uangnya. Jadi benar-benar waktu yang saya gunakan untuk membuat mahar sekitar setengah jam gitulah. Kita cari posisi yang tepat, kita posisikan, baru kita tempelkan. Oke, rekatkan. Untuk bunganya kita menggunakan beberapa jenis bunga artifisial. Ini bunga warna ini kemerahan atau ungu atau pink gitu, warna biru, terus beberapa warna yang bisa dikombinasikan. Pemilihan warnanya itu bebas. Terus saya juga perlu beberapa bunga kering seperti daun pakis kering dan bunga andalannya tukang mahar, yaitu bunga kaspia. Oke, kita mulai tutorialnya. Yang pertama kita ambil bunga warna ini warna apa ya, pokoknya warna inilah, ini dijadikan sebagai bunga utama. Nah, bunga utama harus bunga paling besar. Terus untuk lebih stabilnya kita bisa potong bagian kelopaknya bawah. Oke, kelihatannya sudah dipotong ya. Terus tinggal dibakar biar nggak copot, walaupun dilem saja sudah copot, tapi dari dulu saya pakai teknik ini biar nggak ada bunga yang copot. Terus letakkan di bagian sudut kiri bawah, pas di sudutnya. Beri lem secukupnya saja. Takutnya kalau terlalu banyak itu kadang-kadang melebar, sudah jatuh duluan sebelum bunganya diletakkan gitu. Jadi ini agak berbahaya. Oke, agak lama keringnya ya, agak lama.
Nah, ini ditempel di bawah papannya, jangan nempel di papan warna birunya, di triplek utama. Jadi mau nanti customer ada revisi, ganti warna, ganti nominal, ganti tanggal, itu bisa dirubah tanpa membongkar semuanya, hanya dicopot papannya saja. Kemudian kita ambil bunga pakis ya, kita pilih daun pakis. Kita pilih daun-daun pakis yang bentuknya simetris, kanan kirinya lengkap, terus ujungnya lancip, dan kita pilih yang agak panjang karena ini untuk bagian utamanya di samping. Nah, ini kalau yang seperti ini jangan dipakai, ini nanti mengurangi keindahan maharnya. Nah, kita pakai yang seperti ini, yang lengkap. Oke, kita cari gantinya yang tadi terlalu jelek gitu. Kita cari satu yang enggak terlalu panjang, terus lengkap itu juga enggak lengkap lagi. Ini saja, oke. tarik saja nggak apa-apa. Sip, kita sudah dapat 2 pasang bunga pakis, daun pakis yang nanti akan kita pasang. Kok agak kotor, buang dulu. Langkah selanjutnya kita pasangkan daun pakis di bagian bawah samping, bawah menyamping, dan bagian atasnya kita gunakan lem tembak di bagian pangkalnya. Tidak usah terlalu banyak, sedikit saja, yang penting bisa menempel. Untuk pemasangan daun pakis bisa dilakukan di awal, nanti ketutupan sama daun artifisialnya, atau di akhir dengan daun pakisnya lebih pendek. Nah, itu kalau dilihat ada bagian daun yang kosong ya, tapi karena nanti akan ketutup jadi kita tempelkan saja, nggak masalah. Kita lanjut ke bunga selanjutnya. Kita pakai bunga yang senada dengan bagian papan birunya. Kita pakai bunga warna biru. Bentar, ada kotorannya nempel. Nah, sama, kita potong bagian bawahnya, terus kita panasi, kita bakar. Nah, setelah dibakar, beri lem secukupnya, agak banyak nggak apa-apa, yang penting harus hati-hati jangan sampai melebar gitu. Terus taruh di bagian bawah. Ini kok, walah, ternyata saya salah pakai bingkai. Ini desain untuk ukuran 30-40, tapi saya pakainya yang 25-35, tapi nggak masalah, ini tetap bisa masuk kok. Kita lanjut bunga selanjutnya. Nah, untuk pemilihan warna bebas, yang penting warnanya masuk, jangan terlalu bertabrakan, bentuknya juga yang sesuai. Jadi jangan bentuknya beda semuanya, warnanya beda semuanya, nanti terlalu rame kesannya, malah nggak elegan, jadi nggak bagus. Dan untuk triknya, bunga utama, bunga yang di tengah, di sudut tengah paling sudut itu harus yang lebih besar daripada bunga-bunga di sampingnya, atau minimal sama besar, bisa besar ke samping atau lebih penuh seperti yang saya pakai. Kemudian kita beri bunga warna putih. Sebentar, saya cari dulu bunga warna putihnya. Gak ada suara jago gini ya, video saya ambil pagi hari, jadi ada suara jago-jago lagi membangunkan orang. Nah, ini bunga putihnya kita pakai yang bentuknya sedikit berbeda, jadi nggak semuanya sama, tapi masih oke, jadi nggak terlalu berbeda jauh. Sama, dipanasi juga supaya nggak mudah lepas. Kita beri lem, terus ditempel.
sip, tertempel dengan baik. Kemudian kita gunakan bunga warna pink atau keunguan gitu. Ini warnanya yang soft gitu, jadi nggak terlalu mengalahkan warna birunya gitu, karena bunga utamanya sudah warna kuat, jadi bunga-bunga sampingnya itu nggak harus warna kuat, kita pakai warna soft saja. Nah kelihatan ya, berjajaran warnanya itu beda tapi masuk. Terus selanjutnya kita tambahkan sedikit warna bunga putih ya, bunga putih kecil yang nggak terlalu besar, karena ini sudah di ujung biar kelihatan ujungnya. Tapi sebelum itu kita tambah daun pakis terlebih dahulu. Ini nggak terlalu panjang ya, karena ini kita masangnya setelah bunga nempel, jadi kita ambil bunga pakis yang ukurannya pendek saja. Oke, ditempelkan agak masuk ke dalam. Nah, oke, sudah bagus. Terus kita siapkan bunga-bunga kecil untuk bagian ujungnya. Saya ambil bunga warna putih. Bentar, saya cari dulu. Nah, ini kita pakai bunga kering dulu. Ini bunga jenis kaspia atau kaspea, saya nggak tahu cara bacanya gitu. Tinggal kita potek, pilih batang-batang kecil yang bagus, secukupnya saja, nggak harus terlalu banyak, nanti kelihatan terlalu rimbun jadinya. Kita beri lem di bagian pangkalnya sedikit saja, nggak harus terlalu banyak. Nah, kita lem lagi di bagian agak masuk ke dalam, terus sampai dirasa sudah cukup. Ini untuk bunga keringnya bisa dikombinasi lagi dengan beberapa jenis bunga kering lagi, seperti lino atau bunga bunnytail. Itu juga bisa dikombinasikan, tinggal dipilih mau warna natural atau warna-warna yang sudah diberi warna. Kemudian kita siapkan bunga putih. Nah, kita pakai di sini. Jadi di bagian ujung bunganya itu paling kecil, jadi kelihatan mengerucut ke ujung gitu ya. Jadi nggak semuanya besar semuanya. Dan satu bunga kecil juga yang warnanya saya ambil warna pink ya. Ini yang warnanya senada dengan warna bunga-bunga besarnya. Ini ditaruh di bagian dalam, nempel di bagian atas dari bunga kering. Kita numpukin bunga keringnya. Oke, sip. Kemudian kita pasang bunga warna putihnya di bagian agak samping ujung, agak di samping. Oke, jadi kelihatannya seperti ini. Oke, selanjutnya kita juga aplikasikan bunga kaspia untuk bagian ujung. Ini biar nggak terlalu kebanyakan yang ditempel, kita pilih satu yang lumayan besar, dimasukkan lagi ke sini. Sip. Nah, untuk bagian ujung bawah tidak perlu ditambah menggunakan bunga artifisial kecil lagi, karena ujungnya sudah kita anggap ujungnya itu ke atas, bukan ke bagian bawah samping. Nah, sudah sip, sudah bagus. Kemudian kita aplikasikan ke bagian atasnya dengan teknik dan pemilihan warna yang sama. Dari bunga utama dulu dipotong, kemudian bunga-bunga sampingnya, dan seterusnya. Caranya persis seperti di dalam video.
Oke, kita tempelkan bunga-bunga sampingnya. Bunga utama sudah nempel, kita tempelkan bunga sampingnya. Nah, kalau untuk bagian atas agak berbeda. Gunakan bunga yang jumlahnya lebih sedikit, jadi nggak terlalu banyak, tidak sebanyak bunga di bagian samping atau pojok bawah. Tetap kita pilih warna yang senada biar atas dan bawah itu sama. Boleh ada yang berbeda tapi jangan terlalu banyak lah, satu nggak masalah, tapi kalau terlalu banyak tibanya nanti jatuhnya malah terlalu ramai nanti. Oke, kita masukkan sip warna putih. Kemudian saya mau pakai ambil bunga yang agak berbeda. Ini agak berbeda sendiri bentuknya tapi warnanya masih masuk. Jadi ini Tosca, kalau nggak salah hijau Tosca gitu ya, hijau atau hijau biru, nggak tahu maka seperti itulah. Waduh, jatuh. Oke, untung belum ada lemnya. Ini harus hati-hati ya, ini kalau udah ada lemnya bubar, ini kita buat lagi dari awal karena kena lem. Kita beri lem terus baru ditempelkan. Sip. Nah, untuk bagian atas ini di bagian bunga pakisnya, daun pakisnya saya tempel terakhiran, jadi kita potong biar nggak terlalu panjang, kita buang saja, potek-potek saja nggak masalah. Nah, sip, seperti itu. Terus kita siapkan 2 buah bunga putih kecil, kita jadikan sebagai sudutnya. Terus kita tambah 1 bunga yang kuncup tapi kecil untuk mempermanis warna, biar nggak warnanya kayaknya kok monoton biru sama pink saja, kita beri 1 sentuhan warna lain. Nah, ini kita pakai warna pink muda. Kita ambil dari bunga yang 1 kuntum dengan bunga utama tadi. Oke, nah sebelum itu kita taruh bunga keringnya dulu, kita ceri kaspia dulu. Ini bunga ini andalan banget untuk tukang mahar, jadi hampir semua tukang mahar pasti punya bunga-bunga ini. Apalagi kalau mahar yang dipasang itu temanya rustik, akrilik, model-model akrilik. Nah, kali ini kan semi akrilik, jadi papannya mirip seperti akrilik tapi ini lebih ekonomis karena cuma pakai printing saja, sehingga nanti harga jualnya tidak terlalu tinggi. Terus keuntungannya tetap dapat banyak. Nah, untuk ukuran seperti ini 25 kali 35 dengan jenis dan tema warna seperti ini atau tema warna lain sekalipun, saya jual dengan harga 320 untuk yang printing. Sedangkan ada kalau kombinasi akrilik, jadi biasanya model aslinya itu pakai kombinasi akrilik di bagian nama mempelainya, itu kita bandrol harga 350.000 untuk ukuran 25 kali 35. Sedangkan untuk ukuran 16R atau 30 kali 40 biasa saya jual di harga 420.000. Ini model baru. Model ini terinspirasi dari beberapa pemahar senior yang ada di daerah saya. Terus saya modifikasi, dan yang paling penting sebelum saya menduplikat
dan memodifikasi, saya sudah izin dulu ke yang punya model. Jadi sebelum saya buat ini, saya terima orderan dan tawarkan model ini ke customer, saya sudah izin dulu. Jadi nggak ada ceritanya nanti mahar sudah jadi terus saya dikomplain sama pemahar lain karena saya buat mahar yang mirip dengan desainnya dia gitu. Jadi saya sudah izin dulu. Nah, untuk bunga-bunganya yang penting bunganya ini tidak menutupi bagian tulisan yang ada di papan utamanya gitu. Nah, sip, sudah jadi. Ini nggak sampai setengah jam sudah jadi, ya sekitar setengah jam lah. Kita bersihkan dulu, kemudian tinggal kita siapkan uang mainannya. Karena ini di sini maharnya 500.000, kita pakai uang mainan pecahan 50.000. Tapi ini disesuaikan dengan request customer. Jadi bisa warna biru kah, 150 ribuan atau 100 ribuan tergantung permintaan customer. Jadi kita nggak bisa memaksakan, kalaupun menurut kita oh ini lebih bagus pakai warna biru nih atau pakai uang 100.000 nih biar lebih sedikit nggak terlalu banyak nempelnya. Tapi kalau customer mintanya 50.000 kah atau bahkan 20.000 ya kita mengikuti permintaan customer. Jadi dia yang mau bayar bukan kita yang bayar. Oke, kita masuk ke proses pemasangannya. Mahar di mulai tahun 2020-an itu maharnya sudah mulai lebih mudah ya. Jadi uangnya itu hanya digulung-gulung saja. Kalau di awal-awal saya bikin mahar tahun 2016 waktu itu kita masih pakai model mahar yang uangnya dibentuk macam-macam banget. Ada yang dibentuk boneka, dibentuk bunga dan sebagainya. Nah, untuk membuatnya kita membutuhkan selotip untuk menempelkannya. Sebenarnya bisa pakai lem, bisa pakai double tape, tapi saya pakai selotip. Nah, kita ambil bagian yang nominalnya kelihatan, mau nominal 50.000-nya biar kelihatan kalau ini duit atau uang 50.000. Kalau saya pribadi sebenarnya lebih senang bunga uang yang cetakan lama ya, karena warnanya lebih jelas, tapi cetakan yang baru juga tetap bagus sih. Nah, kita gulung seperti ini, sesuaikan ukurannya, nggak usah terlalu besar terlalu kecil, kita kira-kira saja. Kalau tempat nempelnya lebar ya kita buat lebar, kalau nempelnya kecil ya kita buat lebih, gulungannya lebih kecil lagi. Nah, kayak rapikan, terus kita pakai selotip. Nah, ini metode yang sudah saya gunakan dari dulu, jadi ini lebih praktis menurut saya. Tinggal ditempel, beri selotip, terus ditempel seperti ini. Ini kalau nempel uangnya banyak nggak masalah, tapi kalau uangnya sedikit kalau uangnya sedikit pakai double tip itu nggak masalah, tapi kalau uangnya banyak repot. Jadi saya pakai metode ini. Oke, kita skip percepat. Nah, ternyata sip, kita sudah jadi 10 piece sesuai dengan nominalnya yaitu 500.000 dengan ukuran yang relatif sama. Kita masuk ke proses cara penempelannya. Bagaimana sih menempelkan uangnya biar nggak terlalu ribet, terus aman, anti gagal. Jadi kita pakai selembar kertas yang agak tebal. Ini pakai kertas bekas, kertas foto yang tadi saya gunakan untuk mencetak. Terus kita tempelkannya di kertas ini dulu, jadi bukan langsung di papan maharnya. Nah, kita sesuaikan ukurannya dengan tempat maharnya, nanti tempat posisi uangnya. Jadi kita ngelemnya itu di kertas ini, bukan langsung di mahar. Jadi kemungkinan kesalahan, kalau salah kita tinggal copot di sini, nggak merusak maharnya. Oke, kita taruh dulu yang pertama pas kurang lebih di tengah-tengah. Di bagian kedua saya taruh agak menonjol ke atas, ada selisih ke atas. Oke, dan kita lakukan ke semua mahar lainnya.
Kita tempelkan bagian akhir dari uangnya, terus kita potong bagian sisa kertasnya. Kita potong semepet mungkin biar nggak kelihatan gitu. Baiknya ditunggu lemnya agak kering ya, biar nggak pas dipotong nanti lemnya malah nempel di guntingnya. Tinggal kita pasangkan di maharnya, jadi nanti posisinya seperti itu. Oke, kita pilih posisi yang pas. Nah, nanti kita pasang di bagian sini agak samping, lebih ke atas dari bagian uangnya. Oke, saya buat posisinya simetris ya antara kanan dan kiri ya, jadi nggak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah karena jumlahnya juga sama. Nah, yang penting nggak menutupi bunga, atau misal pun kalau nanti ketutupan, bunganya bisa kita sedikit angkat untuk menempelkan uangnya. Oke, kalau sudah menemukan posisi yang pas, tinggal kita beri lem rekatkan. Nah, ini karena saya sampel, kita pakai sedikit saja, tapi kalau untuk orderan asli dari customer harus tempelkan yang banyak biar merekat dengan kencang dan gak ada kemungkinan lepas gitu. Tempel sebanyaknya, sekencang-kencangnya gitu. Nah, kalau ini sampel kan, nanti juga mau saya copot, jadi saya pakai uangnya sedikit saja lah, nempelnya sedikit saja, lemnya nggak usah terlalu banyak. Oke, ini agak numpuk sama bunganya ya, jadi bunganya bisa saya lepas nggak apa-apa. Sedikit ada sudut yang kelihatan sobek nggak masalah, yang penting tidak terlihat dari luar. Sobek di dalam nggak masalah, yang penting di luar, dari luar kelihatannya rapi. Tinggal kita posisikan. Nah, kalau ragu bisa diposisikan pakai penggaris, diluruskan, tapi kalau yakin posisinya tinggal langsung tempel-tempel saja. Terus tadi ini bunga yang agak terlepas, kita beri lem lagi biar berekat kencang lagi. Oke, beri lem. Oke, sudah siap, sudah jadi. Ini hasil maharnya, kelihatan cantik ya warnanya ya, terus bentuknya bunganya juga bagus. Oke, kita tinggal masuk ke bagian akhir, kita pasang tutupnya. Ini saya pakai box yang full kayu karena harganya lebih ekonomis dan lebih ringan di pengiriman. Soalnya saya sering kirim ke luar kota, jadi nggak berarti ongkos buat customer yang luar kota. Kita pasangkan dengan frame bagian depan. Nah, untuk framenya saya pakai frame putih minimalis ukuran 3 cm. Ini untuk framenya saya beli di langganan saya, itu per satu lusin itu jatuhnya sekitar 60 ribuan. Kalau ini cukup satu gantungan juga aman, jadi nggak jatuh. Nggak usah terlalu banyak, nggak usah pakai gantungan yang pakai tali di samping, malah nanti mengganggu estetika pas lagi akad ya. Lagi dibawa ke akad kok ada talinya gantung-gantung gitu, jadi saya selalu pakai gantungan biasa seperti ini. Kita tempelkan, kita pakai skrup biar mudah. Kalau ada kerusakan di bagian dalam atau ada kotorannya bisa kita buka lagi, kita pasang lagi. Kita skrup semua bagian dari maharnya. Oke, kita skrup semuanya di bagian, pokoknya nggak ada yang dilewatkan, jadi lebih banyak bagian skrupnya itu lebih bagus, jadi maharnya merekat lebih kencang, nggak mudah
copot, apalagi ada debu yang masuk dari luar gitu. Itu bahaya, soalnya kalau debu masuk ke dalam bisa membuat nanti papan warna birunya kotor atau bunganya kotor gitu. Terus untuk mahar jenis seperti ini, karena ini menggunakan triplek, ini untuk backgroundnya ini bisa disimpan di tempat yang kering, jadi enggak ada lembab sehingga tidak berjamur. Oke, ini hasil akhirnya. Nanti di videonya akan saya lampirkan foto hasil dari maharnya. Oke, jempol sip. Terima kasih, selamat mencoba. Dadah.